Halo Sobat Desen, salam pintar. Sobat Desen, sebentar lagi ujian SIM UI akan dimulai loh. Bagaimana dengan persiapan kalian? Jadi, pada video kali ini, kakak akan membahas 5 soal SIM UI yang sering keluar setiap tahunnya. Penasaran kan? Simak video ini sampai habis ya. Sobat Desen, kita mulai soal yang pertama. Dalam masyarakat terdapat pengelompokan antara orang kaya dan orang miskin, majikan dan buruh, bangsawan dan rakyat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya A. Diferensiasi sosial, B. Stratifikasi sosial, C. Kelompok sosial, D. Organisasi sosial, dan E. Golongan sosial. Oke, jadi pada soal ini ya, ini yang ditanya adalah istilah ya atau arti dari beberapa opsi yang ada A sampai E. Nah, jadi adanya pengelompokan antara orang kaya, orang miskin, majikan dengan buruh, bangsawan dan rakyat. Nah, itu menunjukkan di dalam masyarakat ada apa gitu ya. Apakah itu disebut dengan diferensiasi, stratifikasi, atau suatu kelompok, atau organisasi maupun suatu golongan. Nah, jadi dapat kita lihat di sini ada pembedaan antara misalkan ada orang kaya, kemudian orang miskin. Nah, kemudian ada majikan, kemudian ada buruh ya atau pekerja. Nah, dan juga ada bangsawan dengan rakyat. Nah, kalau kita lihat di dalam masyarakat adanya penggolongan seperti ini dapat digolongkan ke dalam stratifikasi sosial. Nah, jadi pada soal ini berkaitan dengan stratifikasi sosial, yaitu ada pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, misalkan ada kelas kaya, kelas miskin, majikan buruh, bangsawan, dan rakyat. Oke, jadi kita pasti sudah tahu ya jawabannya yang mana. Adanya golongan-golongan ini itu menunjukkan adanya stratifikasi sosial. Jadi dapat kita lihat pada opsi jawaban di sini yang B ya. Nah, kalau yang A kurang tepat, jadi di sini yang B. Begitu juga yang C kurang tepat, D maupun yang E. Kenapa? Karena yang namanya kenapa yang A salah, diferensiasi sosial itu pembedaan masyarakat secara sederajat sama ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Makanya yang A salah. Kemudian kalau yang C, kelompok sosial, itu bisa seperti kelompok-kelompok dalam masyarakat ya, kelompok suku, kelompok ras ya, begitu juga yang lainnya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B. Sobat Desen, kita lanjut ke soal berikutnya. Penetapan upah minimum regional atau UMR menimbulkan respon dari berbagai pihak. Para pengusaha merasa keberatan terhadap kebijakan tersebut karena akan menjadi beban biaya produksi. Di sisi lain, buruh merasa bahwa UMR tersebut belum memenuhi tuntutan mereka. Konflik yang terjadi adalah konflik A. Antar kelompok, B. Antar kelas, C. Antar pribadi, D. Struktural, dan E. Sosial. Oke, jadi pada soal ini berkaitan dengan materi konflik ya, konflik sosial. Dari judul ini saja, dari soal, kita sudah dapat mengetahui bahwa ini termasuk ke dalam konflik sosial. Nah, kita tahu bahwa suatu konflik itu dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Bisa karena perbedaan kepentingan, ya, perbedaan keinginan, perbedaan nilai-nilai dan norma, perbedaan latar belakang kebudayaan, atau juga perubahan yang cepat
itu bisa mengakibatkan terjadi konflik. Nah, dari soal ini ada salah satu hal ya yang menyebabkan terjadi suatu konflik. Nah, di sini dapat kita simpulkan penyebab terjadi konflik di sini adalah karena adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Antara siapa? Yaitu antara pengusaha. Ini antara pengusaha dengan buruh. Nah, atau dengan pekerjanya. Nah, buruh menginginkan gajinya naik. Nah, tetapi bagi pengusaha itu menurut mereka akan menjadi beban ya bagi perusahaan. Sehingga dapat terjadinya konflik gitu ya. Nah, ini dapat kita golongkan ke dalam konflik antar kelas. Konflik antar kelas. Karena antara kelas atas yaitu pengusaha dengan kelas bawah yaitu sebagai buruh atau pekerja. Jadi dengan seperti ini kita sudah mengetahui konflik apa ya yang terjadi pada soal ini. Nah, jadi pada soal ini konflik yang terjadi adalah konflik antar kelas. Jadi kita telah mengetahui jawabannya ya. Kalau antar kelompok ini kurang tepat. Kalau antar kelompok ini bisa kita contohkan seperti konflik antar suku ya. Kemudian yang B konflik antar kelas. Nah, ini yang benar. Kalau konflik pribadi ya ini bisa konflik antar dua orang. Kemudian kalau struktural ini konflik dalam suatu organisasi. Kalau sosial ini juga kurang tepat. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Sobat Esen, kita lanjut ke soal berikutnya. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri pada abad ke-19 di Eropa telah menimbulkan masalah-masalah sosial. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut, sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu pertama kali dikemukakan oleh A. Emil Durkheim, B. Herbert Spencer, C. Karl Marx, D. Auguste Comte, dan E. Max Weber. Oke, jadi pada soal ini berkaitan dengan pengantar sosiologi ya, pengantar ilmu sosiologi, di mana yang ditanyakan adalah siapa tokoh yang pertama kali. Nah, di sini membuat sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita belajar tentang ilmu sosiologi, pasti pertama yang kita pelajari adalah sejarah gitu ya. Lahirnya ilmu sosiologi itu disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, misalkan seperti timbulnya kapitalisme, kemudian ada masalah tentang agama ya, kemudian ada masa-masa Renaissance, kemudian masalah politik gitu ya, revolusi Prancis, revolusi Inggris dan lain sebagainya. Nah, itu masalah-masalah besar yang dapat memunculkan sosiologi ya, ilmu sosiologi. Nah, dengan berbagai macam masalah yang ada dalam masyarakat pada saat itu sehingga muncullah yang namanya ilmu sosiologi gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali memperkenalkan ilmu sosiologi ya atau istilah sosiologi yaitu Auguste Comte. Auguste Comte. Nah, atau juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi gitu ya. Bapak Sosiologi. Oke, jadi kita telah mengetahui jawabannya ya. Jadi yang pertama kali sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu atau istilah sosiologi pertama kali diciptakan oleh Auguste Comte. Jadi jawabannya di sini dapat kita lihat yang D ya. Nah, kalau yang A kurang tepat, B, C, jangan jadi yang benar yang D. Oke, jawaban yang tepat untuk soal ini yang D. Sobat Esen, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nadia, seorang dosen di Universitas Metro, berpindah kerja menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makmur Jaya. Dalam hal ini, Nadia mengalami A. Mobilitas horizontal, B. Mobilitas intragenerasi, C. Mobilitas antar generasi, D. Mobilitas geografis, dan E. Mobilitas vertikal. Oke, jadi pada soal ini kita sudah tahu ya, ini berkaitan dengan mobilitas sosial. Nah, jadi pada opsi ini berkaitan dengan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Dari opsi A sampai E ini merupakan bentuk-bentuk ya dari mobilitas sosial. Nah, sekarang kita akan melihat kasus yang dialami oleh Nadia. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Nadia seorang dosen ya. Nah, ketika dia berada di Universitas Metro, dia berprofesi sebagai dosen. Nah, kemudian dia berpindah kerja menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makmur Jaya. Nah, kita singkat saja, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makmur Jaya. Nah, dia tetap menjadi dosen. Yang artinya di sini dia tidak mengalami mobilitas ke atas, tidak mengalami mobilitas ke bawah. Jadi masih sifatnya sederajat. Ya, tidak ada pergerakan status. Nah, dia masih sifatnya sederajat. Nah, ini dikatakan dengan mobilitas horizontal. Karena masih sama-sama menjadi dosen, tidak ada pergerakan naik, tidak ada pergerakan turun. Nah, oke, berarti kita telah mengetahui jawabannya ya. Nah, selain dari mobilitas horizontal, itu ada juga ya mobilitas intragenerasi. Nah, kalau intragenerasi ini adalah mobilitas yang dialami oleh satu generasi. Nah, atau juga satu orang ya, atau satu generasi adik kakak. Kemudian ada juga mobilitas antar generasi. Kalau antar generasi, ini mobilitas yang dialami oleh lebih dari satu generasi. Misalkan di dalam soal menjelaskan ada generasi nenek, ya, orang tua, cucu. Nah, itu kan lebih dari satu. Itu dikatakan antar generasi. Kemudian ada mobilitas geografis atau juga sama dengan mobilitas lateral ya. Nah, atau ini perpindahan tempat seperti urbanisasi. Kemudian ada mobilitas vertikal. Nah, vertikal ini pergerakan status seseorang baik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dari petani menjadi pengusaha atau dari pengusaha menjadi pengangguran. Nah, itu ada pergerakan vertikal naik atau turun. Oke, jadi dari soal ini kita telah mengetahui jawaban yang dialami oleh Nadia adalah mobilitas horizontal. Yang A ya, sedangkan yang B kurang tepat sampai yang E. Oke, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Sobat dosen, kita lanjut ke soal berikutnya. Mengenai Emil Durkheim, solidaritas mekanik akan berubah menjadi solidaritas organik ketika ada 1. Pertumbuhan pembagian kerja, 2. Peningkatan urbanisasi, 3. Peningkatan industrialisasi, 4. Pertumbuhan jumlah anggota keluarga. A. Jika semuanya benar. B. Jika hanya 4 yang benar. C. Jika 2 dan 4 benar. D. Jika 1, 2, dan 3 benar. E. Jika 1 dan 3 benar. Oke, jadi pada soal ini berkaitan dengan salah satu ya kelompok sosial yang dijelaskan oleh Emil Durkheim. Nah, di sini dijelaskan ada mekanik maupun organik. Nah, ini bagian dari materi kelompok sosial. Kelompok sosial atau kelompok yang dijelaskan oleh Emil Durkheim. Mengenai solidaritas mekanik ya.
solidaritas mekanik, kemudian menjadi solidaritas organik. Yang dikatakan dengan solidaritas mekanik adalah suatu kelompok yang dicirikan dengan, nah ini bisa dikatakan masyarakat tradisional ya. Ini masyarakat tradisional. Kemudian berubah menjadi masyarakat modern. Nah, adanya perubahan dari masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat modern pasti disebabkan oleh beberapa faktor. Apa saja? Nah, itu yang ditanyakan. Adanya perubahan dari mekanik ke organik itu ada sesuatu hal yang terjadi, ya. Nah, berarti ada suatu perubahan. Misalkan apa? Tumbuhnya pembagian kerja. Oke, jadi ada pertumbuhan pembagian kerja. Nah, kemudian yang kedua bisa ada peningkatan urbanisasi. Oke, kemudian satu lagi bisa peningkatan industrialisasi. Dan lain-lain ya. Oke, mengenai pembagian kerja. Jadi semakin modern suatu masyarakat, maka pembagian kerja di dalam masyarakat tersebut juga semakin beragam ya, semakin terspesifikasi atau menjadi bagian-bagian tertentu. Kemudian peningkatan urbanisasi. Nah, sekarang dapat kita lihat banyak sekali orang pindah dari desa ke kota. Nah, karena di kota semakin modern, semakin banyaknya perlengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari segi ekonomi bagus, pendidikan bagus, ya, dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan industrialisasi. Nah, ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ya, pekerjaan yang semakin modern, ya, pembangunan-pembangunan yang semakin modern. Nah, itu menyebabkan masyarakat semakin modern. Oke, jadi dengan ada hal-hal seperti ini, berubahlah ya yang awalnya masyarakat tradisional kemudian berubah menjadi masyarakat modern ya, dengan adanya hal-hal yang muncul di dalam masyarakat tersebut. Oke, jadi langsung ke soalnya. Kita lihat pada opsi yang pertama ini benar ya. Ini menyebabkan perubahan dari mekanik ke organik. Begitu juga yang opsi kedua ada urbanisasi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Kemudian peningkatan industrialisasi, pertumbuhan jumlah anggota keluarga. Nah, ini tidak termasuk ya. Peralihan masyarakat tradisional ke modern, jumlah anggota keluarga ini tidak berhubungan. Oke, jadi yang benar di sini hanya 1, 2, dan 3. Kita lihat pada opsi jawabannya. Yang A, jika semuanya benar, nah berarti ini juga salah ya. Kemudian jika hanya 4 yang benar, nah ini salah juga. Kemudian jika 2 dan 4 benar, nah ini 4 tadi salah ya, berarti C juga salah. Yang D, jika 1, 2, dan 3 benar, 1, 2, dan 3 benar. Oke, kita sudah tahu jawabannya. Kemudian jika 1 dan 3 benar, oke ini juga kurang tepat. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D. Sobat SN, inilah beberapa soal SIMA UI yang sering keluar setiap tahunnya. Semoga kalian sukses di SIMA UI tahun 2022. Semoga membantu ya. Dadah! Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!